Hello, kami dari kelompok 8, anggota Ivansya Aryawan Kusuma, Putri Aulia Rahmania, Mutia Ittifakia, Alda Lifah. Kami akan menjelaskan mengenai pajak bumi dan bangunan. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dari dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Selanjutnya, contoh objek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, contoh objek bumi, yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Yang kedua, contoh objek bangunan, rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat pembelanjaan, dan jalan tol. Subjek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, mempunyai hak atas bumi. Yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi. Yang ketiga, memiliki bangunan. Yang keempat, menguasai bangunan. Yang kelima, memperoleh manfaat atas bangunan. Ternyata, tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pertama, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Undang-undang apa saja yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan? Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Bagaimana cara dan ketentuan mendaftarkan objek pajak dan bangunan? Bagi Anda yang ingin mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan, baik untuk orang pribadi maupun badan, Anda harus mendaftarkan objek pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Hak dan kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan objek pajak. 1. Formulir SPOP tersedia gratis di KPP, KP2KP, dan tempat lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Jangan sampai kamu diminta membayar untuk ini. Kamu wajib mendaftarkan objek pajak dengan cara mengisi SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sehingga dapat dibaca dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, perbandingan harga dengan objek yang lainnya. Kedua, nilai perolehan baru. Ketiga, nilai jual pengganti. Dalam KMK nomor 201/KMK 04/2000 tentang persentase NJKP. Bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan?
Berikut adalah contoh pembahasan dari soal perhitungan pajak bumi dan bangunan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.